Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawedi, ketemu lagi dengan saya FL. Alhamdulillah, ini cerita keempat saya di podcast Do You See What I See. Kali ini saya masih akan membagikan cerita tentang pengalaman saat saya sedang bekerja di bidang security. Ya, kejadiannya itu masih di sekitar Kota Bekasi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2014. Waktu itu saya baru saja melakukan handover di salah satu perusahaan di tempat saya kerja, yaitu di Kota Bekasi. Jadi saya dan rekan-rekan kerja saya itu melakukan handover atau serah terima dengan security lama yang bekerja atau bertugas di perusahaan tersebut. Jadi mau nggak mau kita di situ harus perkenalan ulang gitu loh. Kita harus perkenalan area ulang, karyawan, cara kerjanya gimana. Ya intinya kita di situ babat alas lah. Emang bener-bener nol gitu loh. Kita sama sekali belum tahu. Namanya kita baru serah terima dari security lama menyerahkan ke saya dan teman-teman yang lain yang mendapatkan tugas jaga di set baru ini di Kota Bekasi. Awalnya 1 minggu pertama ya belum terlihat untuk gangguan-gangguan mistis di area tempat kerja saya ini. Sehingga waktu itu ada teman saya, sebut aja inisialnya si A. Nah, si A ini orangnya sedikit ngerti lah masalah mistis-mistis begitu loh. Jadi dia itu orangnya kayak semacam berburu benda-benda gaib gitu loh. Nah semenjak itu mulai tuh terlihat kejadian-kejadian janggal atau gangguan-gangguan dari makhluk lain di tempat kerja saya ini. Saya jaga waktu itu sekitar 3 orang. Oh ya, sebelumnya saya akan menceritakan bagian-bagian yang saat saya digangguin aja ya. Saya di situ bekerja kurang lebih 2 tahun lamanya. Itu selama 2 tahun itu banyak sekali tuh gangguannya. Gangguan yang pertama waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah. Waktu itu kan saya ingat karyawan waktu itu sedang libur, sedang off. Jadi kalau Sabtu Minggu itu karyawan off semua. Nah jadi di tempat kerja saya ini kalau udah jam 12 malam kita itu melakukan pengecekan ke area office, ke area gudang, pokoknya semuanya kita melakukan pengecekan. Nah kita di situ tugasnya mematikan lampu, komputer, AC yang masih menyala. Intinya biar mengirit listrik lah. Makanya kasih tugas di saat jam 12 malam ke atas itu kita patroli atau pengecekan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah waktu itu saya melakukan pengecekan di area office dengan rekan saya, sebut aja inisialnya si B. Jadi office-nya itu 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah lantai 3 ini kosong. Jadi di situ tuh ada satu ruangan besar, nah itu fungsinya buat meeting. Nah, otomatis AC-nya di situ nyala terus, biar untuk ruangannya itu nggak panas. Mulai itu sekitar jam 12:30, saya sama si B ini melakukan penyisiran patroli ke area-area tersebut. Masuk ke lantai 1. Kita pengecekan, biasalah mematikan lampu, segala macam, AC. Selesai lantai 1, lanjut ke lantai 2 waktu itu. Kita pengecekan segala macam,
matian lampu, AC, monitor kan. Nah, sesampainya di lantai 3 berniat untuk mengecek ke ruang meeting itu kan, baru dia sampai menginjakan kaki di lantai 3 gitu. Tiba-tiba di situ terdengar suara perempuan bersenandung. Kurang lebih seperti ini suaranya. Otomatis saya pun waktu itu langsung berhenti. Dan rekan saya pun si B ngelihat saya berhenti, dia pun ikut berhenti waktu itu. Langsung kan, astagfirullahaladzim. Langsung berdiri tuh, bulu kuduk saya tuh waktu itu saat itu juga kan. Itu mau lari. Saya malu sama si B waktu itu kan. Otomatis dengan sedikit keberanian atau sisa-sisa nyali saya waktu itu, wah bismillah aja lah waktu itu kan. Langsung saya nyalain lampu, bismillahirrahmanirrahim kan. Saya nyalain lampu. Ternyata pas saya cek ke seluruh sudut-sudut di area office lantai 3 ini, ternyata nggak ada apa-apa. Ya, akhirnya waktu itu langsung buru-buru matiin AC di ruang meeting. Dan saya pun sama si B langsung turun kembali ke lantai bawah menuju ke pos depan. Nah, sesampainya di pos depan, yang bikin aneh itu ada satu ruangan, itu ruangan bagian keuangan. Lampunya masih nyala. Itu di office lantai 1. Jadi ruangannya itu dekat tembok ya. Namun temboknya kan itu ada jendelanya, itu jendelanya besar dari kaca. Nah, itu terlihat dari luar itu lampunya masih nyala. Saya pun berdua bengong sama si B ini kan. Langsunglah saling tegur. Pak, itu lampu belum dimatiin ya? Udah pak, tadi saya udah matiin. Yang bener itu masih nyala. Apa lupa ya? Waktu itu selesai kita saling tegur, saya pun memutuskan, ayolah masuk lagi, kita matiin lagi. Ya udah ayo. Masuklah lagi kita ke office lantai 1 untuk mematikan lampu di ruangan bagian keuangan ini. Itu dengan sadar, dengan kepala dingin, sadar gitu loh. Saya mematikan lampu. Saya matiin kan. Itu disaksiin ya saya sama si B ini. Lampu sudah mati. Otomatis kita kan keluar lagi menuju pos. Nah, sesampainya di pos, lampu nyala lagi. Mulai itu, di situ mulai si B ketakutan waktu itu. Ya, meskipun ketakutan mau nggak mau, kita harus mematikan lampu di area ruangan bagian keuangan ini. Karena takut dikomplain, terlihat dari CCTV ada satu ruangannya masih menyala lampunya waktu itu kan. Ya akhirnya mau nggak mau, saya sama si B ini harus masuk lagi gitu loh, harus mematikan lampu lagi. Akhirnya saya paksalah si B itu, ayo pak lah, kita matiin lagi lampunya. Dengan terpaksa si B pun, ayo pak. Tetapi sesampainya di pintu office, kita belum sempat masuk tuh. Itu lampu bagian keuangan mati dengan sendirinya. Wah, dari situ kita udah kalah lah waktu itu. Kita balik lagi, langsung masuk pos kan. Kita langsung pelotot-pelototan, bengong-bengongan waktu itu sama si B kan. Kok bisa pak ya? Nggak tahu kata saya gitu kan. Nah, karena udah terlanjur seperti itu keadaannya kan, saya pun cerita waktu naik ke lantai 3 itu, pas waktu kita mau matiin ruangan meeting kan. Pak, tadi situ denger nggak? Pas di lantai 3 ada suara perempuan bersenandung. Iya pak, saya denger pak. Suwe lu. Kenapa lu diem baik? Bukannya ngomong kalau denger juga. Tahu gitu kita lari bareng-bareng waktu itu. Si B malah ketawa waktu itu kan. Nah udah tuh kejadiannya seperti itu waktu itu kan. Itu kejadian pertama gangguan di area tempat kerja saya. Namun kejadiannya ini masih terus terjadi gitu loh.
awalnya kita digangguin itu di saat hari-hari karyawan libur. Pernah kan waktu itu ceritanya pas tanggal merah waktu itu ceritanya. Karyawan libur juga tanggal merah kan. Nah ceritanya waktu itu kita lagi asik ngopi di pos. Nah regu saya itu ya si B sama si C dan saya. Nah, itu waktu itu sekitar pukul 11 malam kalau nggak salah. Nah waktu itu kita lagi asik-asiknya ngopi. Tahu-tahu di samping pos kan ada ruang driver tuh ya. Ruang driver tunggu muat barang atau tunggu surat jalan gitu loh. Di situ kan ada televisinya tuh. Tiba-tiba televisi nyala sendiri waktu itu. Kita lagi asik-asiknya ngopi, ngobrol. Tahu-tahu denger suara rame. Saya perhatiin. Nih, suara rame dari mana? Perasaan karyawan libur, ya kan? Dan suasana jalan pun waktu itu di kawasan kan sepi ya, karena karyawan waktu itu kan libur. Nggak ada yang lewat gitu loh. Ya ada yang lewat pun 1-2 kendaraan. Akhirnya saya perhatiin, saya cari sumber suaranya, ternyata televisi dari ruang driver nyala. Saya pun langsung menegur si B ini, Pak tadi situ nyalain TV lupa dimatiin ya? Enggak Pak, orang saya nggak nyalain nggak apa. Terus apa yang nyalain? Cuma waktu itu kita berpikir positif aja, mungkin dari televisinya ini bisa di setting bisa nyala sendiri gitu loh dengan waktu-waktu tertentu. Nah, akhirnya saya matiin lah itu televisi. Spread kan saya matiin. Udah tuh balik lagi saya ke pos, kita ngelanjut lagi ngopi, ada yang rokok segala macem ya. Namun setengah jam kemudian televisi itu nyala lagi gitu loh. Jadi setannya ini kayak iseng gitu loh. Nyala lagi ya kan. Otomatis saya matiin lagi TV. Sampai 3 kali berturut-turut itu televisi nyala sendiri. Sampai akhirnya yang ketiga, bodo amat lah. Waktu itu saya nggak matiin. Full sampai pagi itu televisi nyala. Terus ada lagi nih ceritanya. Nah ceritanya jadi di tempat kerja saya ini pos security-nya itu berhadapan ya. Cuman jaraknya waktu itu sekitar 40 meter lah. Jarak dari pos 1 ke pos 2 itu berhadapan. Jadi pos masuk di pos 1, kendaraan itu muter ke belakang. Nah keluarnya dari pos 2, letter U lah seperti itu. Ke pos 2 baru keluar. Nah ceritanya si C ini kan regu saya yang jaga di pos 2. Ceritanya kebelet pengen buang air besar. Merapatlah ke pos 1 karena di pos 2 ini nggak ada toiletnya. Merapat ke pos 1 dia. Bertujuan untuk buang air besar. Ngontek kan ke pos 1. Pak, monitor Pak. Masuk. Saya bilang. Izin Pak, saya mau ke kamar mandi sebentar nih, saya tinggal posnya. Soalnya saya kebelet. Oh ya udah Pak, silakan tinggal aja. Merapatlah si C itu ke pos 1. Dan sekitar setengah jam lebih aktivitas di kamar mandi. Nah si C pun selesai tuh. Berniat balik lagi ke pos 2 waktu itu. Karena kan posnya itu gak boleh kosong gitu. Berapa meter itu ya? Terlihat dari luar ini jadi posnya itu terbuat dari baja ringan. Cuman atasnya itu kaca semua gitu. Jadi kalau dari luar itu kelihatan. Dilihat di kursinya itu ada perempuan duduk nyender waktu itu. Bahkan waktu itu sempat difoto juga. Dan ketangkep fotonya gitu loh. Ada cewek pakai baju putih, rambutnya itu seperti apa ya? Berantakan gitu loh. Kayak orang gila kalau di pinggir-pinggir jalan, mohon maaf ya. Rambutnya itu berantakan seperti itu. Itu duduk nyender di kursi tempat duduk teman saya itu.
di foto kan, dia lari balik lagi ke pos 1, ditunjukin ke saya, ternyata bener. Nah waktu itu akhirnya si C kan nggak mau balik lagi ke pos 2 kan, karena ngeliat di kursinya itu ada yang duduk. Akhirnya dia pun jaga di pos 1 bareng-bareng bertiga waktu itu kumpul. Bodo amat lah katanya, besok mau dikomplain atau apa, ya kan. Intinya saya udah dapat bukti, di HP saya fotonya ada gitu kan, seperti itu. Sampai pagi lah itu jaga di pos 1 bertiga kan. Yang bertiga pun waktu itu kita sempet digangguin juga di pos 1. Ya itu televisi nyala sendiri lagi. Namun waktu itu gak saya hiraukan, bodo amat lah TV mau nyala lagi juga, saya udah nggak peduli gitu kan. Udah tuh waktu itu gangguannya. Nah ada lagi nih. Jadi di tempat kerja saya ini setiap perayaan ulang tahun perusahaan kan hari jadinya. Jadi di tempat kerja ini mengadakan dangdut gitu loh. Dangdut khusus karyawan waktu itu kan. Jadi karyawan itu free semua, free, bebas. Kita di sini seneng-seneng, kita joget-joget. Jadi kita ngadain dangdut di situ. Nah, waktu itu acara dangdutnya itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam waktu itu. Ya kan kita aktivitas lah itu, aktivitas hura-hura lah, senang-senang waktu itu kan. Nah, jam 9 malam kan selesai tuh untuk dangdutnya. Otomatis karyawan pun pulang satu persatu. Namun dari orang-orang kru dangdut ini kan termasuk artisnya juga belum pulang waktu itu. Dia melakukan rapi-rapi dulu waktu itu, rapi-rapi alat-alat musiknya segala macam sampai jam 11 malam waktu itu. Nah sekitar jam 11 malam salah satu artis dangdutnya ini ceritanya pengen ke kamar mandi. Namun waktu itu kan acaranya di parkiran motor tuh. Jadi parkiran motornya itu masuk ke area dalam di depan area warehouse. Otomatis mau nggak mau ke kamar mandinya pun kamar mandi di warehouse waktu itu. Waktu itu kan dia pikir masih banyak kru-kru di area parkir sedang rapi-rapi, dia pun berani waktu itu ke kamar mandi sendirian. Ke kamar mandinya dia nggak ngelakuin apa-apa, cuman buka. Nah di saat dia cuci muka, jadi wastafelnya itu di depan pintu kamar mandi itu ya. Dari pojok matanya itu dia seperti melihat orang lewat gitu loh. Ya karena penasaran, artis dangdut ini pun keluar bermaksud menengok siapa sih yang lewat, ya. Nah begitu lewat, ternyata bener Miss K yang lewat waktu itu. Baju putih, rambutnya panjang, dia lewatnya itu nggak jalan gitu loh. Jadi kayak jalan tapi kakinya itu nggak kelihatan, jadi kayak semacam terbang pelan gitu loh. Seperti itu. Jalan pas dia si artis dangdut ini melihat ke Miss K ini, tiba-tiba Miss K ini nengok ke arah artis dangdut ini. Nengoknya itu loh yang bikin artis dangdut ini teriak sampai nangis waktu itu. Kepalanya itu muter. Waktu itu otomatis artis dangdut ini teriak sangat kencang. Sampai-sampai saya yang di pos depan pun terdengar waktu itu. Otomatis saya pun langsung lari dong ke belakang, ke area parkiran itu. Sesampainya di situ, ya artis dangdut ini udah dikerubutin orang kru itu sambil nangis. Saya pun langsung bertanya-tanya dong. Si krunya itu bercerita, ternyata ya seperti yang saya ceritakan tadi, ada Miss K lewat waktu itu. Dan waktu itu geger ceritanya. Nah semakin kesini gangguannya itu tidak di saat hari libur karyawan aja gitu loh. Di saat karyawan ada pun ini setannya nih iseng. Pernah waktu itu kejadiannya pas karyawan masuk waktu itu.
Ceritanya karyawan waktu itu ada lembur. Kan normalnya kan di tempat saya kerja ini karyawan sampai jam 12 malam doang. Nah, karena ada produksi tambahan, ceritanya karyawan dilemburin 6 orang waktu itu. Jadi leader 1 sama anak buahnya. Karena waktu itu produksi sedang meningkat. Jadi dilemburin waktu itu 6 orang. Nah, ceritanya waktu itu si leadernya ini pengen ngopi ceritanya. Nah, pas kebetulan kopinya di area warehouse ini kan sedang habis. Jadi mau gak mau si leader ini ngambil kopi di area office. Namun dia lewat dari pintu belakang. Jadi dari pintu belakang ini tembusnya langsung pantry kan, deket. Makanya dia lewat pintu belakang, gak lewat pintu depan. Nah, begitu masuk, dia lagi ngambil kopi. Dari atas lantai 3 ini terdengar seperti ada orang mandi gitu loh. Suara orang mandi gimana sih? Suara orang mandi gitu, air kan. Biar gitu. Nah, otomatis si leader ini security waktu itu saya yang sedang jaga kebetulan menanyakan kan, "Pak, orang office masih ada yang belum pulang ya?" "Enggak Pak, orang udah pada pulang semua. Masa udah jam 12 lewat orang office sudah pulang?" Maksudnya orang office belum pulang, sorry ya. Orang office kan jam 5 aja udah pada bubar semua, Pak. Tapi saya denger ada orang mandi di atas, kata si leader ini. Akhirnya waktu itu, ya udah Pak, kita cek ke atas yuk. Waktu itu kita bertiga. Saya, si leader, sama si B. Melakukan pengecekan di area lantai 3 itu, di lantai atas. Namun begitu kita melakukan pengecekan di lantai atas, ya nggak ada gitu loh, nggak ada sama-sama. Bahkan di situ lantai kamar mandinya pun kering gitu loh, nggak ada bekas air, nggak ada bekas apalah di situ loh. Namun waktu itu kita perhatikan suaranya pindah ke bawah lantai 1. Itu orang mandi juga di lantai 1 kan. Itu kita dengan sadar loh menyaksikan waktu itu 3 orang ada suara mandi di lantai bawah ini, di lantai 1. Akhirnya dari lantai 3 kita pun turun lagi ke lantai 1 melakukan pengecekan dan ternyata sama. Itu lantainya kering, gak ada bekas air. Waktu itu kita bertiga pada bengong kan, siapa itu suara mandi kan gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu si leader ini langsung ke pos security, dia nggak mau aktivitas di area warehouse. Dia nggak peduliin anak buahnya waktu itu. "Udah Pak, saya di sini aja Pak ya Pak, sama Bapak. Kita di sini ngopi," katanya. Kita takut lah ke belakang. Makanya ya udah. Akhirnya waktu itu kita di depan kan. Sampai akhirnya dan ada lagi cerita waktu itu kan, ini bahkan bikin saya trauma ya waktu itu ya. Jadi ceritanya pas libur Lebaran waktu itu. Jadi hari Lebaran, terus setelahnya hari Lebaran kelima lah, waktu itu kan masih libur tuh ya. Jadi habis Lebaran itu masih sekitar berapa hari lagi libur ya kan. Nah waktu itu habis Lebaran hari kelimanya libur Lebaran gitu loh. Nah ceritanya kan aktivitas sepi gitu, nggak ada orang sama sekali, karyawan nggak ada, cuma ada security yang jaga waktu itu kan. Nah ceritanya waktu itu sekitar jam 1:30 malam. Ceritanya si C jaga di pos 2 dan dijaga di pos 1 kan saya sama si B waktu itu. Nah ceritanya karena jenuh, gak ada aktivitas, akhirnya berpikirlah waktu itu kan, "Pak, kita tidur aja yuk gantian. Jenuh juga ini, gak ada aktivitas," waktu itu, kata si B. Ya akhirnya saya pun ngerasa jenuh, ya udahlah, tidur aja bener. Oh, tapi gantian ya. Nah waktu itu saya tidur duluan tuh. Jadi posisinya itu
saling belakang-belakangan. Jadi di depan itu ada meja, nah saya duduk di meja depan, nah si B ini duduk di meja belakang, madep ke belakang. Jadi kita punggung-punggungan ceritanya. Nah waktu itu saya tidur duluan. Nah si B pun izin, Pak saya sambil nonton YouTube Pak ya, biar saya nggak ngantuk. Ya udah Pak, tapi jangan tidur ya. Ntar kalau udah jam sekian bangunin saya Pak, gantian tidurnya. Oke Pak. Waktu itu saya pun tidur. Namun nggak lama, sekitar 15 menit saya tidur, si B bangunin saya waktu itu. Pak. Kenapa Pak? Itu Pak, pintu ada yang nimpuk. Gitu kan. Masa siapa yang nimpak, kan karena nggak ada orang, saya bilang. Serius Pak, bener Pak, coba pintunya buka katanya. Nah pas dibuka, bener ada bekas timbukannya gitu loh, tanah merah. Ya kalau kata si B sih kayak tanah kuburan gitu loh. Itu bener ada di depan pintu, bekas timbukannya itu tanahnya itu. Otomatis saya pun langsung sapu kan tanahnya. Sapu ke area luar gitu, saya sapu, saya beresin, saya buang depan gerbang waktu itu. Nah otomatis setelah itu saya pun ngajutin tidur lagi dong. Ya udah Pak, saya tidur lagi ya. Udah saya rapiin itu tanahnya kayak gitu. Ya udah Pak, saya nonton YouTube lagi ya. Ya udah, saya bilang. Saya pun lanjut tidur waktu itu kan. Begitu tidur sekitar 20 menit kalau nggak salah. Tiba-tiba saya mendengar suara teriak-teriak gitu loh, kayak gerem-gerem macan gimana gitu loh. Nah ternyata si B ini seperti orang kesurupan di belakang saya ini. Oh gitu. Jadi saya pun kaget waktu itu kan, saya nggak ngerti apa-apa waktu itu, saya pun nggak paham cara nyembuhinya gimana gitu. Saya berpikir si B kesurupan ini kan. Ini saya kontak si C di pos 2 kan. Saya mitro C. Pak merapat ke pos 1 Pak. Merapat ke pos 1. Kenapa Pak? Ini si B kesurupan ini, saya bilang. Akhirnya si C merapat ke pos 1. Gimana ini? Saya nggak ngerti nih cara nyembuhinya kan. Waktu itu kan ya emang bener-bener nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Bahkan di situ pun nggak ada orang, bingung waktu itu kan. Akhirnya karena kita saking bingung, si B saya kunci di pos karena bodo amat mau dia teriak-teriak kayak apa juga. Waktu itu saya langsung kunci di pos 1. Namun setelah setengah jam kemudian, si B ini seperti orang tidur gitu loh. Udah berhenti teriak-teriaknya. Otomatis saya pun buka dong pintunya. Berniat mengecek si B ini gitu loh. Begitu saya masuk, si B pun teriak lagi waktu itu kan. Gitu kan. Pak, itu di luar ada perempuan Pak, pakai baju putih ngeliatin saya terus. Kata si B gitu. Ya saya pun dengan sombongnya waktu itu kan, padahal saya pun jiper waktu itu kan. Langsung, di mana Pak? Itu Pak di luar gitu kan. Saya pun langsung buka pintu, saya lihat, saya cek ya kan. Enggak ada Pak. Itu Pak di luar Pak, ngeliatin saya terus Pak. Akhirnya saya suruh si C, Pak ambil air Pak di kamar mandi Pak. Si C ngambil air, waktu itu saya langsung usapin tuh airnya ke mukanya si B ini. Saya sambil bacain bismillah, saya bacain surat-surat yang saya bisa kan. Nah, alhamdulillah si B ini sadar. Nah, begitu sadar saya tanya, Pak tadi kenapa? Kok bisa kesurupan? Nggak tahu Pak. Padahal saya tadi lagi asik nonton YouTube. Tahu-tahu saya tuh seperti ngelamun gitu loh. Terus kepala saya tuh kayak berat gitu loh. Terus tahu-tahu ya kayak gitu, nggak sadar saya. Saya jelasin waktu itu kan, Bapak kesurupan seperti ini. Lain kali jangan ngelamun Pak, saya bilang gitu kan. Iya Pak. Nah waktu itu kan udah tuh tenang tuh suasana. Alhamdulillah sampai pagi waktu itu nggak ada gangguan lagi. Dan masuklah kan waktu itu karyawan setelah libur lebaran tuh masuk. Otomatis
bertanya dong, di saat karyawan masuk ini kita salaman-salaman, karyawan kadang mampir ke pos security ikut ngopi gitu. Nah di situ ada karyawan nanya, mana Pak pas libur lebaran di saat sepi ada kejadian-kejadian aneh nggak? Wah nggak ada kata saya. Atau dalam hati mah gila banyak banget ya. Yang bener orang saya aja pernah digangguin kok, kata karyawan. Gangguin apa Pak? Saya bilang. Lah itu kan ceritanya kita kan pulang jam 12 malam tuh. Nah sebelum pulang otomatis kita kan beres-beres dulu. Waktu itu kan kita nyapu-nyapu dulu bekas-bekas produksi yang nggak kepake, kita sapu-sapu dulu gitu loh. Nah begitu kita naikin sapunya, saya gantungin tuh kan ada tempatnya itu, tempat cleaning kan, kayak tempat sapu, pengki, terus kemoceng gitu loh, buat ngebersihin itu ada gantungannya. Nah itu udah saya gantungin semua itu alat-alat. Tahu itu Pak jatuh sendiri, dan jatuhnya itu berbarengan, prak gitu loh. Dari situ saya langsung lari, langsung buru-buru ngambil motor. Saya pun nggak beresin lagi tuh waktu alat-alatnya langsung jatuh. Namun begitu pagi saya tanya karyawan yang masuk shift pagi, ternyata itu alat-alat itu nggak ada yang jatuh, itu gantung semua. Ya pokoknya masih banyak lah kejadiannya di tempat kerja saya ini selama saya kurang lebih 2 tahun kerja di perusahaan tersebut. Kalau diceritain takut bosen ya, karena bakal panjang kalau diceritain. Jadi mungkin cukup sekian aja yang dapat saya ceritain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perkataan-perkataan yang kurang pas, atau kata-kata saya yang menyinggung. Dan tunggu cerita-cerita saya selanjutnya. Sampai jumpa. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.